sahabat semua, kalau kebun vanili ini baru saja diberi penutup akar karena media tanamnya itu sudah mulai habis, sudah mulai ada penurunan. Dan kemarin itu ketika turun hujan, akar-akar di bagian media tanam itu banyak yang terlihat karena media tanam di dalam bedengan ini sudah mulai habis. Dan kami mempergunakan dedaunan kering. Ini daun-daun kering yang dimasukkan ke dalam bedengan itu kami fungsikan sebagai penutup akar, dan penambahan dedaunan kering ini supaya akar-akar di dalam bedengan itu tidak terkena paparan sinar matahari langsung, supaya tidak cepat mati. Kalau untuk segi sulur-sulurnya, sulur vanili ini masih dalam masa pertumbuhan, masih coba dibesarkan karena dulu itu tanam stek pendek, jadi pertumbuhannya itu sedikit lebih lama, dan ketika tumbuh tunas itu tunasnya itu kecil-kecil. Dan sekarang kami mencoba membesarkan sulurnya itu supaya bisa lebih besar dengan cara ada yang dipotong di bagian pucuknya. Kemudian bagian sulur yang sudah melingkar itu kami turunkan, kami lingkar. Ada yang sudah sampai 3 kali lingkaran. Berharap nanti akar-akarnya itu bisa kuat dan tanaman vanili ini cepat penuh untuk menunjang produktivitas nanti di saat sudah mulai siap untuk dibuahkan. Kalau untuk kondisi tanaman vanili ini cukup sehat dibandingkan dengan tanaman vanili milik saya, tapi sayangnya itu dahulu tanaman vanili ini menggunakan bibit stek pendek, jadi sulur-sulurnya itu masih kecil-kecil. Dan untuk membesarkan sulurnya itu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kalau kita itu menanam menggunakan stek yang lebih panjang. Ini saya contohkan, ini dulu menanam stek pendek. Untuk mencapai besar sulur sekitar 12-14 mm itu saya sampai melingkarkan sulur itu sampai 2 kali. Ini dulu sulur dari bibit itu naik ke atas, kemudian saya turunkan sampai ke media tanam, lalu saya naikkan lagi sampai 2 kali baru mencapai besar sulur sekitar 12-14 mili. Dan kalau dihitung dari ruasnya, perbedaan sulur besar dan sulur kecil itu, kalau hitung-hitungannya, kalau dalam 1 minggu itu tumbuh 1 daun, kalau sulur yang agak besar seperti ini kalau dihitung ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
78. 8 ruas itu panjangnya bisa sampai 1 meter. Kalau sulur yang kecil seperti ini sulur yang kecil, ini sekitar 8 mili. Untuk panjang 1 meter itu bisa lebih dari 14 ruas. Ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas itu sekitar baru 80 cm, belum ada 1 meter. Nah, kalau dalam 1 minggu itu tumbuh 1 daun, dalam 2 bulan itu sulur yang besar itu sudah lebih dari 1 meter. Kalau sulur yang kecil itu pertumbuhannya sangat lama. 8 ruas itu belum ada 1 meter. Maka dari itu, kalau kita ingin menanam tanaman vanili, usahakan bibitnya itu menggunakan stek panjang minimal 8 ruas atau minimal 1 meter untuk menunjang pertumbuhannya. Karena biasanya kalau kita menanam bibit vanili stek pendek seperti ini, pertumbuhannya itu bisa lebih lama, dan supaya kita tidak terlalu lama menunggu masa pembuahan. Sahabat semua, ini alasannya kenapa saya selalu menyarankan sahabat semua untuk menanam tanaman vanili menggunakan bibit yang agak panjang. Karena yang saya alami itu, ketika saya menanam bibit vanili menggunakan bibit 2 atau 3 ruas itu tunasnya itu kecil. Berbeda dengan kalau kita itu menanam bibit vanili menggunakan stek panjang. Kalau menanam stek panjang itu biasanya ketika tumbuh tunas itu tunasnya itu besar-besar dan pertumbuhannya itu bisa lebih cepat karena sulurnya juga lebih besar dibandingkan dengan menggunakan stek pendek. Bisa jadi nanti kalau pertumbuhan tanaman vanili kita itu cepat, pembuahannya pun bisa lebih cepat dibandingkan dengan tanaman vanili yang menggunakan bibit stek pendek yang pertumbuhannya itu lama. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Terus dukung channel saya supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.